Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama saya Agustinawati dari Prodi Pendidikan Biologi dari kelas 17B. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang inti sel atau nukleus. Jadi, sebelum saya menjelaskan materi tentang inti sel ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Takabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal yang sudah kita jalankan di bulan Ramadan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah-ibadah yang biasa kita laksanakan. Jadi, sebelum saya menjelaskan materi tentang inti sel, saya ingin menyebutkan poin-poin terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari inti selnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan struktur inti sel. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari inti sel ini. Yang ketiga, saya akan menjelaskan struktur sentirol. Dan terakhir, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dari sentirol tersebut. Maaf sebelumnya jika ada suara anak kecil, soalnya kebetulan keponakan saya lagi ada di rumah. Maaf kalau mengganggu. Oke, langsung saja kita masuk ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang inti sel. Oke, kita bedah tentang pengertiannya terlebih dahulu ya. Apa sih yang Anda atau kita semua ketahui tentang inti sel ini? Nah, hal ini akan kita bahas dan bisa kita fokuskan ke PPT ya. Jadi, pengertian dari inti sel. Inti sel adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik atau eukariotik. Nah, sel ini tidak ditemukan pada eukariot, hanya disebutkan di eukariotik saja. Jadi, organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linier panjang yang membentuk kromosom bersama dengan berbagai jenis proteinnya. Jadi, ini adalah struktur atau dari inti sel. Ini adalah strukturnya. Nah, di sini sudah ada bagian-bagian dari strukturnya ini ya. Ada bagian nukleusnya, ada bagian badan Golginya dan lain-lain. Oke, kita akan memasuki fungsi dari inti selnya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan ada sekitar 5 poin fungsi dari inti sel. Yang pertama itu, poinnya yaitu menyimpan gen pada kromosom. Nah, yang kedua, mengatur gen dalam kromosom dalam proses pembelahan selnya. Yang ketiga, mentransfer faktor regulasi dan produk gen melewati pori intinya. Yang keempat, menghasilkan pesan mRNA yang mengkode proteinnya. Yang terakhir, yaitu mengatur replikasi DNA. Oke, kita lanjutkan. Jadi, nukleus umum terdapat pada sel eukariotik dan merupakan tempat mayoritas material genetik sel atau DNA yang juga dapat ditemukan di mitokondria dan kloroplasnya. Jadi, nukleus juga mengandung komponen dan enzim yang diperlukan menjaga dan mentranskrip material genetiknya secara selektif. Karena atau misalnya itu membuat mRNA dan menggandakan DNA. Dan juga nukleus juga bertanggung jawab untuk sintesis dan penggabungan komponen yang diperlukan untuk mentranslasi material genetik atau ribosom tRNA meskipun translasinya dilakukan di sitoplasmanya. Oke, kita lanjutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan nukleus itu berdiri dari beberapa apa saja. Yang pertama itu nukleus itu dia kompleks selaput inti membrannya dalam dan luar itu mengelilingi struktur internal. Jadi struktur di dalam si inti sel ini ya tidak berbentuk
membran nukleus. Yang kedua itu struktur internalnya terdiri dari kromatin. Terus dia adalah kompleks DNA dan yang protein, lamina inti, network protein fibrillary di bawah selaput yang ukurannya 143. Yang C itu nukleolus, strukturnya amorfus dan kompak di mana gabungan ribosom menempati nukleoplasmanya. Oke, ini adalah gambar dari struktur sentirol. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Mungkin ini adalah hal yang penting untuk kita lihat karena di sini ada DNA-nya, ada plasma, membran plasmanya dan lain-lain. Oke, kita akan memasuki fungsi dari sentirol. Apa sih fungsi sentirol ini? Jadi fungsi sentirol ini saya akan menjelaskan 2 poin saja dan kebetulan saya mendapatkan fungsi sentirol ini hanya 2. Yang pertama itu organel dari sel sentirol berperan untuk apa? Jadi dia itu berperan untuk dalam pembentukan berbagai bangunan seluler yang terdiri atas mitokondria dan juga pada sel glandomestosis pada pembelahan sel, pada silidium, flagellum dan beberapa juluran sel khusus, contohnya filamen aksial, spermatozoa. Yang kedua yaitu 4 pembentukan silia. Apa aja? Jadi yang pertama itu adanya badan sel, terdapat pada lempeng basah yang terletak di ujung, yaitu menghadap ke arah permukaan sel dan karena itu strukturnya sedikit berbeda dari sentirol. Jadi teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan pada materi inti sel. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada materi kali ini bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Dan keinginan saya selanjutnya itu bisa menjelaskan materi dengan komunikatif ya, bisa mudah dipahami oleh teman-teman yang menonton video saya. Tapi mungkin kali ini banyak kekurangan, saya mohon maaf karena banyak sekali kekurangan pada video ini. Jadi teman-teman, sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.